Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Ibu Yeni Marito, MPD MPSI, serta teman-teman sekalian. Di sini saya Nur Fatihah Syakira. Saya Lasari. Saya Cindy Rafilia Bersembiring. Kami akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas KKNI, terkhusus mata kuliah perkembangan peserta didik. Langsung saja, setiap peserta didik adalah sumber potensi yang luar biasa. Bagaimana kita dapat mengembangkan ide-ide kreatif untuk membantu mereka tumbuh menjadi individu yang optimal. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan pengertian emosi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saksikan video kami. Pengertian emosi remaja. Emosi remaja terkait erat dengan masa transisi dari anak-anak ke dewasa, ditandai dengan perubahan intelektual, psikologis, dan sosial. Menurut Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, remaja memiliki rasa ingin tahu tinggi, sering mencoba-coba, menghayal, serta merasa gelisah. Emosi dianggap sebagai respon terhadap rangsangan yang mempengaruhi fisiologi dan psikologi individu. Selanjutnya, bentuk-bentuk emosi. Menurut Daniel Goleman, emosi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis yang mencakup berbagai perasaan dan reaksi. Yang pertama ada amarah. Ini meliputi seperti mengamuk, benci, dan marah besar. Kemudian yang kedua ada bermusuhan. Ini contohnya kebencian. Yang ketiga ada kesedihan, meliputi muram, suram, dan mengasihani diri. Yang keempat ada rasa takut yang meliputi cemas, gugup, dan khawatir. Yang kelima ada kenikmatan. Ini meliputi seperti rasa gembira, riang, dan senang. Yang keenam ada cinta. Ini seperti bakti dan hormat atau kasmaran. Yang ketujuh ada terkejut, meliputi takjub dan terpana. Yang kedelapan ada malu yang meliputi kesal hati, menyesal, hina. Dan di sini saya akan menjelaskan hubungan emosi dan tingkah laku dan karakteristik perkembangan emosi. Selamat menyaksikan. Sekarang kita akan membahas karakteristik emosi remaja. Yang pertama itu ada periode pra remaja, yang ditandai dengan perubahan fisik awal, respon emosional cenderung berlebihan, mudah tersinggung, tetapi juga cepat merasa senang. Yang kedua itu ada periode remaja awal. Perubahan alat kelamin dan fisik menyebabkan kesulitan beradaptasi. Remaja sering merasa terasing dan kesulitan mengontrol diri sehingga muncul perilaku tidak wajar. Yang ketiga itu ada periode remaja tengah, di mana tuntutan tanggung jawab yang lebih besar memunculkan konflik nilai dan moral, sehingga remaja cenderung membentuk nilai-nilai sendiri yang sering bertentangan dengan orang dewasa. Yang keempat itu ada periode akhir remaja. Remaja mulai menunjukkan kematangan dalam sikap, pemikiran, dan interaksi sosial, serta membangun hubungan lebih baik dengan orang dewasa. Baik, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi emosi pada remaja. Selamat menyaksikan. Baik, sekarang kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja. Yang pertama itu perubahan jasmani. Perubahan jasmani ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan yang sangat cepat dari anggota tubuh. Yang kedua itu perubahan pola interaksi dengan orang tua. Pola asuh orang tua terhadap anak, termasuk pada masa remaja awal, sangat bervariasi. Adanya pola asuh menurut apa yang dianggap terbaik oleh dirinya sendiri. Yang ketiga itu periode remaja tengah. Tanggung jawab hidup yang harus semakin ditinggalkan oleh remaja yaitu mampu memikul sendiri juga menjadi masalah tersendiri bagi mereka. Yang keempat yaitu periode remaja akhir. Selama periode ini remaja mulai memandang dirinya sebagai orang dewasa dan mulai mampu menunjuk pemikiran, sikap, atau perilaku yang semakin dewasa. Selanjutnya kita masuk ke upaya mengembangkan emosi remaja. Yang pertama itu pengembangan keterampilan emosional. Cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keterampilan emosional yaitu 1. Mengidentifikasi dan memberi nama atau tabel perasaan. Yang kedua, mengungkapkan perasaan. Yang tiga, menilai identitas perasaan. Yang kedua itu pengembangan keterampilan kognitif. Cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keterampilan ini, yang pertama itu belajar melakukan dialog
batin sebagai cara untuk menghadapi dan mengatasi masalah atau memperkuat perilaku diri sendiri. Yang ketiga, kita masuk ke pengembangan keterampilan perilaku. Cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keterampilan perilaku ini, yang pertama itu mempelajari keterampilan komunikasi nonverbal, misalnya berkomunikasi melalui pandangan mata atau ekspresi wajah, gerak-gerik atau posisi tubuh, dan sejenisnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain hari. Dadah. Dadah.